Halo teman-teman semuanya. Halo, Selamat hai pagi, semuanya. selamat malam, selamat sore, selamat siang. Harapannya apa nih Kak hari ini? Harapan hari ini setelah membuat video ini tuh harapan untuk hari ini aja ya. Hari ini Apa ya. sih harapan hari ini? Semoga semua pekerjaan bisa selesai dan tidak ditunda lagi untuk besok. Karena besok itu sudah menuju weekend ya nggak sih? Kalau udah menuju weekend itu kayaknya berharap Kalau semuanya itu biasanya kayak kalau weekend istirahat. itu vibes-nya apa sih? Vibes-nya yang dirasain ketika Weekend. weekend ya. Rasanya apa sih biasanya? Rasanya kayak kita nggak ada beban aja gitu, bangun bisa lebih siang, terus kayak nggak ada tuntutan harus meeting sama siapa hari ini atau buat kegiatan apa, karena kan besok kayak hari ini contohnya Sabtu, terus besok itu Minggu, jadi kayak ya masih ada satu hari lagi libur gitu loh. Kayak vibes bermalas-malasan sih. Nah biasanya kalau 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 weekend gitu kamu ngapain Kak? Biasanya kalau weekend gitu. Weekend itu biasanya aku itu olahraga sama teman-teman aku, by Oh online iya iya juga iya, gitu gue pernah lihat ya. tuh. Gue pernah lihat tuh. Jadi jadi kayak supaya tetap sehat aja gitu, berasa sehat, ketemu sama teman-teman by online. Terus yang lain paling nonton. Aku senang banget nonton. Aku rencananya mau buat ini loh, mau buat konten soal bahas-bahas film gitu-gitu. Karena Asik. aku suka nonton itu di hari Sabtu. Terus sisa lainnya ya paling catch up sama keluarga, sama teman. Gitu deh. Seru aja gitu, kayak nggak ada yang harus aku lakukan. Kayak gak Hanya ada melakukan beban yang ya. aku suka. Benar. Kalau kamu gimana? Weekend itu gimana Kalau buat aku kamu? sendiri weekend kan lagi COVID ya kan, lu nggak bisa Ah, ah. kemana-mana, bingung mau kemana-mana, kemana-mana harus tes dulu, ya itu termasuk aku juga mau pulang harus tes dulu. Oh iya, Ya sampai paling ke rumah. nonton, iya nonton Netflix ya, Netflix. Iya. Kalau enggak apalagi tuh, Ini nggak sponsor ya, nggak teman-teman. sponsor ya maaf ya, ini nggak disensor cuman nggak sponsor juga gitu kan. Kalau enggak lebih ke me time sih. Misalnya kamu pengen makan apa ya hari ini? Oke, order atau apa. Kayak Oh, gitu tuh jadi lebih ke kalau me me time sih. time-nya itu di hari Sabtu gitu ya, Iya, dan boleh makan yang kamu mau itu cuma di hari Sabtu doang iya. gitu, Pak. Biasanya puasa, Bu. Wah, lumayan hemat ya. Lumayan dong. Ini pasti weekendnya situ nggak sama Mas pacar. Enggak, kita mah enggak sih ya, karena kan jauh juga, jadi kayak nggak ada istilah weekend atau yang gimana ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol, kalau ya gitu ya be aja sih kayak ah. Kalau pasti ghosting, ghosting. Gitu deh, jadi kayak weekendnya paling sibuk di situ atau enggak ikut kayak apa namanya, acara-acara online dari komunitas gitu gitu kan, biar bisa aja kayak berasa produktif. Berasa Produktif gitu ya. produktif, jadi daripada tidur doang seharian kan, harus kayak ngelakuin apapun tapi yang benar-benar kita suka gitu kan, itu enaknya di weekend gitu. Nah, kalau kalian sendiri weekend ngapain? Tidur aja. Iya, Lu tidur ngapain tidur bisa aja? tidur, bisa aja tidur tapi harus sambil dengerin video kita. Jadi Ah, kayak ada iya bener ya. suara-suara gitu Tetap kan. promosi ya kan di balik semua Tetep jalan. Misalnya gini, dong. oh aku biasanya nongkrong. Oh nongkrongnya sambil nonton video kita ya. Nah, iya bener, Betul rame-rame sekali. gitu ya. Karena kan bisa dapet informasi-informasi baru, informasi Betul. maksudnya kayak pengalaman-pengalaman baru. Jadi nggak apa-apa, weekend tidur, istirahat, yang tenang, yang penting harus play video kita. Oke? Oke. Nah, berhubung kita ada video baru kali ini kita bakalan ngobrol sesuatu yang cukup dekat sama kita. Kalau kemarin kita ghosting kan? Kemarin kita ghosting kan Mm-mm. temanya ya? Lupa aku. Kemarin nggak ghosting, itu 2 minggu yang lalu. Kemarin itu kita Nah, ngomongin soal bucin. oh bucin, ghosting. Ghosting itu malam ini berbagi ya? Iya, Iya, tidak kalau ini kan boleh. konten kita makna cinta. Makna cinta ya. Kalau kemarin kita Yes. ngomongin tentang bucin, kali ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu hal yang membuat kita berbunga-bunga, ya kan? Uh, uh, uh. Oh, Apa itu? Apa itu? apa itu? Ya, kalau tadi pagi aku brainstorming ya, aku mau ngobrol sama Kak Tantri tentang apa ya? Tentang kelepek-kelepek ya. Ada lagunya nggak sih tuh? Aku terkelepek-kelepek sama kamu. Ada Aku nggak sih? kelepek-kelepek sama dia. Nanti, habis ini bikin TikTok ya. Iya, iya.
Oke. Kita bahas kelepek-kelepek. Gimana nih kelepek-kelepek yang gimana nih, Pak? Kelepek-kelepeknya kira-kira seperti apa ya? Dan kita kali ini akan membahas tentang bahasa cinta. Lebih halus ya Mhm. bahasanya ya, bukan kelepek-kelepek ya. Daripada kelepek-kelepek ya. Ngomongin tentang bahasa cinta. Ini benar-benar Kita lagi ngomongin banget nih. Terutama di bahasa antara cinta. kaum muda gitu ya. Ngomongin bahasa cinta ya. Jadi kayak emang kalau bahasa cinta itu ngomongnya pakai bahasa cinta perlu dipelajarin nggak sih bahasa cinta? Terus kayak belajar bahasa Indonesia gitu, belajar bahasa cinta apa gimana nih? Enggak, Bahasa bahasa cinta cinta. itu tuh bukan karena kita belajar sesuatu, tapi itu tuh muncul dari dalam diri kita. Udah menjadi innernya kita Oh. gitu. Jadi Bentar aku semua orang sambil itu punya bahasa merokoknya dulu ya cintanya gitu guys. ya, Pak? Ke distract ya kan, WhatsApp ya kan. Terus kita bakal ngobrolin tentang bahasa cinta. Yes. Ngomongin cinta emang gak ada habisnya ya, Pak Gak ya. ada Kayak habisnya, mau kenapa dibuat kita bikin 100 konten episode ini. juga gak bisa habis. Gak ada habisnya. Oke, kita ngomongin bahasa cinta. Dimulai dari mana dulu nih, Pak? Wah, Apakah bahasa cinta itu semua orang memiliki gitu? apakah bahasa cinta itu juga membuat kita semakin bucin? Nah, itu dia. Atau apakah bahasa cinta juga bisa membuat orang lain jadi renggang? Kalau bahasa cintanya Aduh, beda gitu. Nah, itu. Atau konsepnya mungkin bisa beda, jadi semakin melekat gitu ya. Jadi makin hmm, cinta. jadi makin Cinta. cinta ya. Oke, dalam ranah percintaan kan kita nggak mungkin diem-diem aja ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, benar banget. Kita nggak mungkin diem-diem aja. Kamu ketemu sama Diam-diam. pasanganmu cuma diem-diem aja, pernah nggak kayak gitu? Diam-diam aja itu biasanya kalau lagi berantem sih kayaknya. Terus Hey, kalau berantem kan nggak ketemu. Kalau nggak berantem kan nggak ketemu biasanya. Maksudnya kayak udah kita nggak usah ketemu dulu hari ini gitu. Tapi kayak diam-diam aja itu ya pasti karena lagi gak baik-baik ya nggak sih. Kalau ketemu kan pasti ada sesuatu hal yang kita bisa lakukan gitu ya kan. Asik. Maksudnya teman-teman stay positif ya, maksudnya dilakukan itu kan kayak makan bersama, nonton, chit-chat juga. ngobrol, iya, ngomongin soal update-update kehidupan gitu. Gitu ya kalau lagi bersayang-sayangan dengan pujian hati. Asik. Asik. Lagi kangen nih kayaknya. Aku rindu kamu setiap hari. Kemanakah kamu? Buat mas pacar yang ada di saya lagi nonton, ayo. Ini dibagi nggak nih? Video kemarin Iya, dibagi iya. share nggak? Belum. Takut Aku ya, takut. iya, aku harus share tapi aku mau share nanti yang Ya. episode 1 Ucin. Oke, ngomongin tentang bahasa cinta tadi kita nggak bisa diem-diem aja kan. Pasti kita akan membagikan sesuatu lewat bahasa cinta yang kita kasih ke pasangan kita gitu ya. Iya benar-benar. Misalnya apa nih, kalau misalnya dari Kak Tantri sendiri pengalaman memberikan sesuatunya itu kayak apa sih? Memberikan Oke, jadi kan cinta. kalau ngomongin soal memberikan ke pasangan dulu ya yang aku lakukan gitu, dan aku sama pasangan juga kan pernah kita ngomongin soal kamu bahasa cintanya apa sih supaya kita saling bisa tahu nih, jangan-jangan yang aku kasih itu nggak sesuai dengan kebutuhan kamu gitu kan, dengan apa yang kamu mau juga gitu kan. Nah, kebetulan bahasa cintanya dia itu adalah physical touch dan juga quality time gitu ya. Jadi kalau di rutin itu mulai dari physical touch dan quality time gitu. Jadi physical touch ini bukan berarti melakukan hal negatif terus gitu ya, berbau negatif, tapi maksudnya teman-teman stay positif nih. Physical touch berarti maunya Masih pagi ya, harus masih ini. pagi ya, Lur. Jadi kalau physical touch itu biasanya berdekatan dengan dirinya. Kalau lagi mungkin jalan kan ada yang, tapi enggak sih, kita kalau jalan juga dia nggak terlalu suka yang bergenggaman tangan kalau rame yang kayak gitu-gitu juga sih. Cuman physical touch-nya itu contohnya kalau lagi sad, lagi sedih atau lagi ada hal apa, dia itu lebih senang kalau kayak dipuk-pukin gitu ya. Terus dipeluk dengan kasih, nggak apa-apa kamu bisa gitu. Jadi kayak ketika dia diperlakukan seperti itu berarti dia merasa dicintai sepenuh hati gitu kan. Kayak daripada cuma dibilang semangat ya. Jadi Itu kayak mainstream banget ya, semangat ya. tapi ada juga bahasa cinta yang pakai kata-kata itu it's work gitu loh. Dia lebih suka yang kata-kata gitu dibandingkan cuman dibilang cuman dipeluk doang gitu. Tapi kebetulan pasangan saya itu lebih suka yang digituin tuh, kayak dipuk-pukin gitu loh. Kayak oke, semua akan baik-baik aja, semangat ya gitu. Jadi stay positif ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin soal physical touch ini bukan berarti hal-hal yang negatif gitu. Dan yang kedua dia suka yang quality time gitu loh.
yang ketika bertemu kemudian ngobrolin hal yang menarik, yang baru, atau quality time lewat berbicara, bercerita, dan update-update kehidupan. Dia lebih suka yang kayak gitu. Jadi kalau kita tahu bahasa cinta pasangan kita kan kita juga tahu memperlakukan dia ya. Nah sebenarnya ini sulit buat aku pribadi gitu untuk menyanggupi itu kan, menyanggupi ke dia. Contohnya ketika lagi sedih atau ketika dia lagi berduka, terus physical touch kan nggak bisa ya, namanya juga jauh ya. Maksudnya mau ya mau virtual gitu banget ya gitu, kamu bisa melewatinya gitu kan nggak bisa. Paling-paling bilang kasih quality time aja kan. Tadi kan ada urutannya tuh ya kan, dari 5 itu teman-teman informasi ya, ada 5 bahasa cinta, nanti kita boleh obrolin gitu kan. Dari yang dari yang physical touch yang nggak bisa, ya udah berarti kita penuhi yang quality time-nya, artinya kita mulai mendengarkan. Kalau itu kan masih bisa jauh ya, kayak sekarang kita gini Fa, satu di Jakarta satu di Jogja, itu kan masih bisa kan. Jadi itu bisa membuat kita tetap melekat dan terklepek-klepek gitu kan. Oh iya gitu. Jadi ketika kita memahami bahasa cinta pasangan kita dan kita juga dipahamin, itu bisa membantu satu sama lain gitu. Ketika satu lagi membutuhkan, kita juga tahu, apalagi ketika milih hadiah gitu kan, atau contohnya gitu, kita udah tahu pasangan kita bukan orang yang suka dikasih hadiah gitu, tapi tiap ulang tahun kita kasih hadiah gitu kan. Itu juga membuat dia kayak aduh biasa aja gitu. Kita mungkin suka contohnya aku itu suka dikasih hadiah, tapi belum tentu kan Alfa suka dikasih hadiah. Mungkin Alfa lebih suka dikasih surat gitu ya, surat pesan panjang. Surat cinta untuk Alfa ya kan. Ya, surat cinta untuk Alfa di usia 23 tahun. Contoh nih Fa, 23. Kamu adalah orang yang terbaik. Ada orang-orang yang dengan membaca pesan-pesan yang menguatkan itu tuh kayak dia lebih senang dibandingkan dikasih hadiah gitu. Kita kan yang suka dikasih hadiah, kita ekspektasi nih, nanti Alfa pasti bakalan senang banget didapat hadiah dari gue. Iya senang, tapi nggak akan senang kamu gitu. Karena memang bahasa cinta bukan berarti langsung ditolak gitu, enggak ya. Cuman dia terima juga hadiahnya dan dia bersyukur, berterima kasih untuk hadiahnya, tapi mungkin tidak akan sesuai ekspektasi kamu senangnya dia gitu. Kalau senangnya kamu mungkin segini, senangnya dia mungkin bisa ya nggak ya senang, tapi ya biasa aja gitu. Karena aku cerita dikit ya, kalau aku itu kan bahasa kasihnya aku itu adalah words affirmation tadi tuh Pak. Aku tuh senang banget ketika, jadi kalau bahasa cinta itu kan ngomonginnya nggak cuma ke pasangan. Aku selalu ngomong kalau di makna cinta ini nggak hanya di pasangan ya teman-teman ya, tapi bisa juga relasi antara kita dan teman, kita dan keluarga, kita dengan orang-orang sekeliling kita gitu. Jadi aku kan guru gitu, murid-murid aku itu suka sekali menulis-nulis surat-surat gitu yang mereka baru belajar nulis. Iya, terus mereka tulis surat, Miss Tantri I love you, Miss Tantri love, padahal cuma gambar love gitu doang. Lu tau gak sih Fa, ada saat dimana aku tuh simpan semua surat-surat itu. Ada beberapa yang masih ada sekarang, ada beberapa yang I'm sorry aku harus buang karena memang jadi numpuk gitu kan. Tapi aku udah foto-fotoin tuh. Jadi aku kayak jadi biar tetap ada kenangannya kan. Tapi aku jadi belajar gini loh, iya ya, aku tuh kayak lebih senang dikasih kata-kata yang penyemangat gitu. Terus mungkin kalau dari pasangan, kalau dia bilang kamu cantik sekali hari ini, aduh, atau enggak kamu terima kasih ya kamu udah sayang sama aku. Dia bilang gitu aja gue bisa netes gitu loh kayak. Langsung sampai ke hati banget deh. Iya beneran. Dibandingkan dia kasih aku hadiah yang mungkin aku butuh, tapi kan kalau ngasih hadiah itu kayak buat aku pribadi ya kan, orang beda lagi ya teman-teman. Nanya hadiah itu satu saat aku kan bisa beli gitu kan, tapi kalau kata-kata yang words affirmation itu kan aku nggak bisa paksa orang kan buat bilang ke aku, bilang dong kalau aku itu disayangi gitu ya. Aku rasa itu kayak sesuatu yang harus dari dalam hati gitu. Jadi kalau ada teman yang bilang kamu keren banget, dipuji-puji gitu kan senang Pak. Terus seseorang menyatakan mereka membutuhkan aku, mengasihi aku, mencintai aku, dan mereka kagum dan segala macam, itu buat aku merasa aku sangat dihargai dan dicintai gitu. Dan yang kedua juga acts of service, bahasa cinta yang lain aku itu adalah dilayani dan melayani gitu. Kayak aku tuh senang kalau ada orang-orang yang
melayani diriku itu dengan baik gitu loh. Maksudnya bukan berarti aku sukanya yang apa-apa terus dilayani gitu. Tapi aku juga senang gitu kalau bisa melayani orang lain. Melayani itu dalam artian kayak ngebantu orang lain. Oh, ada orang yang butuh ini nih. Ayo cepet-cepet kita buat apa nih gitu. Yang kayak gitu-gitu. Kalau diurutin ya. Itu kan beda banget ya sama pasangan aku tadi tuh kan. Nah, sementara quality time aku itu ada di tahapan ketiga. Kalau memang nggak ada lagi itu semuanya, tuh ya nggak ada kata-kata penyemangat, setidaknya quality time lah. Makanya aku tuh suka cari orang yang bisa aku ajak ngobrol. Karena kan kadang ketika kita lagi ngobrol gitu kan kayak ngerasa, oh iya ya, gue dapet insight baru nih, gitu kan. Oke, aduh gue udah ngomongin berapa tuh tadi bahasa cinta. Kalau Alfa dari yang gue ngomongin. Kalau aku tuh ini ya, mungkin kita mulai dengan ceritaku simple ketika Valentine zaman SMP. Oh iya, silahkan. Gimana tuh? Valentine zaman SMP. Cerita dong. Ada. Seru nih. Ngomongin tentang bahasa cinta tuh aku langsung keinget ya. Kita tadi brainstorming tentang topik ini tuh sambil nulis-nulis tuh kayak keinget zaman-zaman SMP ya, Bun. Kayak zaman Valentine kan identik dengan coklat ya. Yes, coklat sama bunga. Coklat ya. Dan coklat itu kan macam-macam tuh kalau yang di supermarket itu kan nggak cuma yang kayak ada merek Eski apa kita ini ya kita sensor titik. Belum sponsor soalnya. Belum sponsor ya. Ada merek yang Eski gitu, tapi juga ada yang mungkin nggak ada, mungkin merek-merek homemade tapi dijual gitu loh di supermarket yang bentuknya lucu-lucu, yang lebih ada bentuknya kayak love atau apa gitu bentuk-bentukannya. Nah waktu itu tuh aku agak naksir tuh sama seseorang gitu di sana di kelas. Agak naksir dong, asik terus. Aduh, gue tahu tuh dia udah ada yang punya coy. Teman sekelas lagi Bun, ya kan? Terus habis itu waktu itu Valentine. Terus gue kepikiran, wah kayaknya baik adanya nih kalau misalkan gue beli coklat gitu ke supermarket itu gitu. Awalnya gue milih Eski kan, karena harganya agak murah ya, 7.000. Oh murah ya waktu itu ya? Waktu itu murah ya, 7.000 waktu itu, nggak yang sekarang. Waktu itu, tapi akhirnya karena orang itu tuh buat gue udah seseorang yang spesial gitu ya. Spesial. Akhirnya gue milih yang mungkin yang waktu itu yang homemade, cuman agak mahal emang. Sekitar 14.000, 20.000-an gitu. Wah, dua kali lipat loh. 2 kali lipat. Itu tuh bentuknya ya cuman love warna pink kayak gitulah. Tapi packagingnya oke banget. Oh, mereka jualnya di packagingnya ya, di jadi buat packagingnya gitu. lebih mahal. Aku beli itu dan aku kasih di mana coba? Di mana? Di laci. Jadi nggak tahu dong kalau itu dari kamu. Ya, kayak zaman-zaman ini ya, zaman-zaman dulu banget yang kayak pengagum rahasia gitu ya. Orang aku kasih laci gitu, nggak usah ada namanya. terus aduh seru banget nih. Dia tahu nggak? Dia nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Dia cuma jangan sampai sekarang dia nggak tahu kalau coklat itu adalah coklat dari kamu, Alfa. Siapapun yang teman SMP Alfa yang kamu pernah dapat coklat di laci itu dari Alfa. Dari please. Aku. Nanti aku tagin, aku promoin video ini ke dia. Jadi aku temenan di Instagram apa? Aku follow back dia di Instagram. Tenang aja. Bisa nge-share. Semoga dia nonton ya. Nanti aku videoin part ini. Aduh, ya saat itu benar-benar kayak bahasa cinta tuh membuat kita pada akhirnya nggak cuma ngasih seadanya atau nggak cuma ngasih sekenanya aja. Ya udah, gue bisanya segini, gue ngasihnya segini gitu. Tapi memang nggak seberapa mahal, cuman kayak kita tuh ngasihnya tuh dengan lengkap, dengan tulus gitu. Itu yang poin penting. Iya. Dalam setiap Iya benar sih, benar. Karena kalau kita pahamin bahasa cintanya kita sendiri itu kan berarti kita juga bisa memahamin untuk memberikan itu ke orang lain, ya enggak sih? Kayak mungkin bahasa cintanya Alfa kan receive gift atau giving gift gitu kan, ngasih kado gitu kan. Meskipun dia nggak tahu gitu, tapi momen di saat memberinya itu dan memberi yang terbaik kepada yang dicintai itu kan kayak wow, I did it ya, aku bisa kasih yang terbaik buat dia. Anjir, gue nggak ngaku itu cepat. Mengaku setelah 10 tahun kemudian. Aku punya satu menarik pengalaman lagi. Gimana? Waktu itu kan aku kelas bahasa ya kan. Buat kamu kelas bahasa yang nonton ini,
Atau kamu yang kurang kelas sama aku? Soalnya anak bahasa itu cuma 8 coy. Gimana? Terus berarti dia tahu banget dong kalau cuma Tahu 8 banget dong orang. harusnya. Buat Anda. Semoga nonton ya, semoga subscribe. Oke. Nanti di-share ya. Takut saya ngomong. Gak apa. It's okay. Ini mas sharing ya kan. Kita udah jalur. Mungkin dia udah ada yang punya ya sekarang. Waktu itu tuh Gimana? kelas 3 coy. Kelas 3. Waktu mau ujian ya. SMA. Iya SMA. Iya, SMA. Jadi ceweknya di kelas bahasa itu cuma 2. Waduh, udah makin spesifik nih. Ya spesifik nih. Spesifik ya. Mulai ya. Buat teman-teman bahasa, mereka pasti tahu aku suka sama siapa. Apa? Waktu itu tuh aku suka karena dia tuh memenuhi